Aku pamerkan 3 anakku kepada keluarga mantan suami setelah dulu aku dituduh mandul, ditalak, lalu diusir bagai sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Ayla pernah berdiri di ujung kehancuran, dituduh mandul, difitnah jadi pembawa sial, ditalak secara sepihak di depan keluarga besar mantan suaminya hanya karena tak kunjung hamil setelah 3 tahun menikah. Ia diusir dari rumah mertua bagaikan sampah yang tak bernilai. Tapi Ayla tak mati. Ia bangkit, membangun hidup dari nol, hingga akhirnya menikah dengan pria yang mencintainya apa adanya dan dianugerahi 3 anak cantik dan tampan yang kini menjadi lambang kehormatan dan keberhasilannya. Suatu hari, takdir membawanya kembali bertemu dengan keluarga mantan suaminya dalam sebuah acara formal besar. Ayla hadir, bersama ketiga anaknya dan suami barunya yang kaya raya. Hari itu, seluruh keluarga yang dulu menghina dan membuangnya tak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa menunduk saat Ayla, perempuan yang pernah mereka injak, kini bersinar lebih terang dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Cerita ini akan membawa pembaca melewati penghinaan paling dalam, kebangkitan paling megah, dan pembalasan paling elegan. Sebuah kisah yang akan memuaskan setiap hati yang pernah merasa dianggap tak berguna hanya karena rahimnya belum dikaruniai buah hati. Like jika kamu percaya bahwa setiap luka perempuan akan berubah jadi kekuatan yang membungkam semua hinaan. Komen jika kamu atau seseorang yang kamu kenal pernah dituduh tidak berharga karena tak segera punya anak. Subscribe untuk terus membaca kisah-kisah inspiratif, emosional, dan penuh pembalasan yang memuaskan hati. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Pagi itu harusnya biasa saja. Tapi sejak aku melihat raut dingin suamiku, Rifki, yang tidak lagi menatapku dengan cinta melainkan pandangan asing seperti aku ini benda yang tak lagi berfungsi. Aku tahu, ada sesuatu yang akan dirobek dari hidupku hari ini. 3 tahun menikah. 3 tahun penuh pengabdian, doa, pemeriksaan medis, pengobatan herbal, hingga air mata dalam diam setiap melihat satu demi satu teman seusiaku hamil dan melahirkan. Tapi tidak denganku. Rahimku, katanya, terlalu kering untuk hidup. Aku pernah mencintainya sepenuh tubuh dan harapan. Tapi cinta tak pernah cukup untuk perempuan yang tak kunjung hamil. Di mata Rifki dan keluarganya, aku tak lebih dari ladang mati, tanah yang tak bisa ditanami, wadah kosong yang hanya menyedot biaya. Dan pagi itu, mereka memanggilku ke ruang tamu besar di rumah mertuaku. Duduk lengkap. Mertuaku di tengah, adik-adik iparku duduk mematung di sisi kanan dan kiri, bibir mereka penuh sindiran sejak aku datang. Kami sudah cukup bersabar. Ayla, kamu sudah 3 tahun jadi istri Rifki, tapi sampai sekarang belum ada keturunan. Kamu sadar tidak? Umur suamimu terus berjalan. Kamu kira hidup kami mau menunggu kamu terus-terusan berdoa kosong? Aku tercekat. Suara mertuaku, Bu Ratna, tajam seperti sembilu, tak meninggalkan ruang untuk menjelaskan atau sekadar menangis. Aku berusaha menahan air mata, tapi bahkan Rifki pun hanya menunduk dan
tidak membelaku. Padahal dulu, dia pernah bilang akan menungguku seumur hidup, bahwa cinta lebih penting dari anak, bahwa rumah tangga bukan perlombaan punya keturunan. Tapi semua itu omong kosong. Kami sudah konsultasi keluarga. Rifki akan menikah lagi. Dan untuk itu, kamu harus pergi. Hari ini. Sebelum calon istrinya datang berkunjung malam nanti. Jantungku berhenti berdetak. Napasku tercekat. Dunia seperti runtuh di atas kepalaku. Menikah? Lagi? Tanyaku pelan. Iya. Dan karena kamu belum dikaruniai keturunan, kami nilai kamu tidak layak untuk tetap jadi istri. Kami sudah urus suratnya. Hari ini kamu ditalak. Di depan kami semua. Tanpa aba-aba, Rifki berdiri. Tangannya gemetar sedikit, tapi wajahnya tetap dingin. Ia menarik napas lalu mengucap satu kalimat yang mengguncangkan hidupku. Ayla binti Sulaiman, aku talak kamu. Semua diam. Tak ada yang menenangkan. Tak ada yang mengasihani. Yang terdengar hanya tawa kecil dari adik iparku yang masih gadis. Seolah aku ini bahan tertawaan paling menyedihkan. Di depan semua mata itu, aku ditelanjangi. Tidak dengan pakaian, tapi dengan kehormatan sebagai istri, sebagai perempuan. Aku tak berteriak, tak menangis. Aku hanya berdiri dan merapikan jilbabku. Lalu kutatap Rifki, laki-laki yang dulu meminangku dengan janji surga, dan keluarganya, yang dulu menyambutku seolah malaikat. Kini mereka semua menatapku seperti bangkai yang sudah tak layak tinggal di rumah mereka. Baik, kalian anggap aku mandul? Kalian anggap aku beban? Kalian hina aku seolah aku tak pernah menjadi istri yang menjaga harga keluarga kalian? Baik, tapi ingat, kalian akan lihat suatu hari nanti, aku akan punya anak-anak. Dan bukan hanya satu, tapi 3. Dan saat kalian melihat mereka, kalian akan menunduk. Bukan karena kalian malu padaku, tapi karena kalian malu pada diri kalian sendiri yang pernah membuangku seolah aku sampah. Aku pergi dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Dan saat langkahku sampai di gerbang, kudengar Bu Ratna berkata dengan nada jijik, "Bagus. Akhirnya sampah ini pergi juga. Jangan pernah balik. Dunia ini cukup besar untuk orang mandul sepertimu. Tapi dunia juga cukup besar untuk membalas luka-luka ini dengan cara paling anggun dan paling membungkam." Hari itu aku bersumpah, aku tidak akan mati karena mereka. Aku akan hidup dan membuat mereka iri melihat aku yang mereka usir kini diperebutkan dunia. Langkahku lunglai keluar dari rumah mewah itu. Bukan karena beratnya koper kecil yang kutarik di tangan kananku, tapi karena ada sesuatu dalam diriku yang seperti dicabut paksa, kehormatan. Tadi pagi aku bangun sebagai istri, sekarang aku keluar sebagai perempuan yang dicap mandul, diludahi oleh kata-kata keluarga yang pernah kupanggil mertua, dan ditinggal oleh laki-laki yang dulu berjanji di depan penghulu akan menuntunku ke surga. Dari kejauhan, kulihat ibu berdiri menungguku di ujung gang. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar karena berdiri terlalu lama di bawah terik matahari. Ia mengangkat tangannya, seperti ingin menyapaku, tapi tangannya berhenti di tengah udara. Tubuhnya mengeras saat melihat wajahku yang basah oleh air mata, bibirku yang pucat, dan mataku yang kosong. Aku mendekat, pelan, tanpa kata. Dan ketika aku sudah cukup dekat, ia langsung memelukku erat seperti dulu waktu aku pulang sekolah karena dibully teman-temanku. Tapi kali ini lebih hancur, lebih menyakitkan. Karena yang meremukan aku adalah orang yang pernah kucintai sepenuh hidupku. Dan semua orang yang pernah kusebut keluarga. Mereka talak aku, Bu. Ya Allah, Ayla, anakku. Ibu memelukku makin erat.
seperti ingin membungkus luka-lukaku dengan tubuhnya yang sudah tua. Tapi bahkan pelukan ibu tak cukup untuk menahan tangisku. Tubuhku gemetar. Kaki rasanya tak kuat berdiri. Dan lebih sakitnya lagi, saat itu pintu rumah dibuka keras dari dalam. Mertuaku, Bu Ratna, berdiri di sana sambil menatap kami dari atas hingga bawah. Di belakangnya, adik iparku menyeringai sambil menutup hidungnya. Cepat pergi. Jangan bikin rumah ini bau kesialan. 3 tahun kami kasih makan, kasih tempat tinggal, tapi gak bisa kasih cucu. Sekarang kamu malah bikin drama di luar. Bawa-bawa ibumu segala. Tubuh ibuku menegang. Ia menatap Bu Ratna dengan mata merah, tapi tetap diam. Ibuku memang perempuan sederhana yang tak suka ribut. Tapi kali ini, aku tahu hatinya tercabik. Aku menggenggam tangan ibu dan menariknya pergi. Tapi Bu Ratna tak berhenti. Hei, Bu, suruh anakmu jangan datang lagi ya. Bawa saja mandulnya itu sejauh-jauhnya. Rumah kami bersih sekarang. Gak ada lagi wanita sial yang ngerusak garis keturunan. Aku berhenti melangkah. Dadaku sesak. Ingin rasanya aku berbalik dan berteriak. Ingin menampar semua yang menyakiti kami, tapi tangan ibu menahan bahuku. Ia hanya berkata pelan, "Kita tidak balas hinaan dengan suara. Nak, kita balas dengan bukti. Mari pergi." Kami melangkah keluar dari kompleks itu. Tidak ada mobil yang kami tumpangi. Tak ada koper besar. Hanya 1 koper kecil dan 1 tas tangan lusuh. Kami naik angkot menuju kampung lama tempat dulu ibu pernah tinggal. Satu-satunya tempat yang terpikir oleh kami. Tapi saat sampai di sana, rumah kontrakan itu sudah ditempati keluarga lain. Ibu bahkan sempat mengetuk dan memohon izin tidur semalam di teras. Tapi pemiliknya menutup pintu tanpa berkata sepatah kata pun. Hari sudah malam. Aku dan ibu duduk di pinggir jalan, di bawah lampu jalan yang temaram, tanpa tahu mau kemana. Tak ada saudara yang bisa kami datangi. Kami terlalu miskin untuk dianggap keluarga. Dan terlalu hina di mata orang-orang yang menyaksikan perceraian dan pengusiranku hari itu. Bu, kita kemana? Tanyaku dengan suara lelah. Musola saja dulu. Nak, musola dekat pasar. Di sana ada tirai. Ibu masih punya mukena buat jadi selimut. Kami berjalan pelan menuju musola itu. Setiap langkah terasa seperti menginjak batu tajam. Hati kami koyak. Harga diri kami diinjak-injak. Tapi malam itu juga, aku merasa, di balik hinaan yang baru saja kuterima, ada api kecil dalam dadaku yang menyala. Api itu belum besar, tapi cukup untuk membuatku sadar, aku tak bisa selamanya ditindas. Di musola, kami tidur beralaskan sajadah tipis. Ibu memelukku seperti dulu saat aku kecil. Tangannya mengelus rambutku yang masih basah oleh air mata. Ia berbisik pelan. Tak apa, Nak, ini titik paling bawah. Tapi dari sinilah biasanya orang bangkit. Kita gak punya apa-apa sekarang. Tapi kamu masih punya ibu. Dan ibu masih punya kamu. Besok, kita bangun lagi. Meskipun dari nol. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah ditalak, aku memejamkan mata. Bukan karena lelah, tapi karena aku tahu di balik malam yang gelap ini, akan ada fajar. Dan fajar itu akan jadi milikku. Akan kubuktikan pada dunia, rahim yang mereka hina itu akan melahirkan bukan hanya anak-anak, tapi kebangkitan. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar terbit, aku dan ibuku sudah berdiri di depan gerbang pasar tradisional yang aroma amisnya menusuk hidung, lantainya becek, dan suara teriakan para pedagang bercampur dengan tawa kasar preman pasar. Tapi bukan tempatnya yang membuat mataku panas, melainkan kenyataan bahwa tempat ini kini menjadi satu-satunya harapan hidup kami. Setelah 3 hari tidur di musola, mengandalkan sisa roti kering dari pedagang yang iba, ibuku memberanikan diri meminjam uang 500.000 dari seorang kenalan lamanya, hanya untuk satu hal, membeli bahan-bahan gorengan. Ya, gorengan. Makanan yang murah, tapi cukup untuk jadi penyambung hidup. Di saat harga diriku dihancurkan oleh kata mandul,
Ibuku justru ingin menyelamatkan kehormatanku dengan jualan kecil-kecilan, bukan meminta-minta. Kami menggelar tikar plastik lusuh di pojok pasar, dekat tempat pembuangan sayur busuk. Di samping kami ada bakul bawang, ibu-ibu penjual pepaya, dan satu pedagang ikan asin yang selalu meludah sembarangan. Aku menggulung lengan bajuku, membuka plastik minyak goreng, dan mulai memasukkan adonan bala-bala ke dalam wajan panas. Tanganku gemetar, bukan karena panas, tapi karena aku tak pernah membayangkan seorang lulusan sarjana komunikasi, mantan istri dari keluarga kaya, akan berada di titik ini, menggoreng makanan di pasar becek sambil menahan tatapan jijik orang-orang. Itu Ayla ya? Iya. Bukannya dia dulu istrinya anak Bu Ratna? Yang mandul itu? Ya ampun, sekarang jualan gorengan? Hahaha. Aku mendengar semua. Setiap bisikan, setiap cibiran, bahkan saat mereka pura-pura beli hanya untuk memotret dan membagikan fotoku ke grup-grup gosip kampung. 1-2 orang menyindir langsung. Ada yang dengan suara keras. Kasian ya, udah gak laku, gak bisa punya anak, akhirnya jualan di pasar. Emang hidup itu muter, tapi ini muternya kebangetan. Ibuku hanya memelukku erat. Tangan satunya terus mengipas arang. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Tapi aku tak menangis. Karena jauh di dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Harga diriku sendiri. Bukan yang diberikan oleh Rifki. Bukan dari status sebagai istri. Tapi karena aku memilih untuk tidak mati. Tidak menyerah. Dan tetap berdiri. Meski di atas genangan air kotor. Hari itu kami berhasil menjual 53 gorengan. Untung bersih hanya sekitar 20 ribuan. Tapi kami bersyukur. Kami beli 2 porsi nasi bungkus dan membawanya kembali ke musola. Makan di sudut yang sama. Lalu tertidur dengan tubuh letih tapi dada sedikit lebih lega. Malam itu aku menulis di buku catatanku. Hari pertama di pasar. Dihina, ditertawakan. Tapi aku masih hidup. Dan aku janji akan terus hidup. Sampai tawa mereka berubah jadi ketakutan karena melihat aku berdiri lebih tinggi dari mereka. Besoknya, kami bawa lebih banyak adonan. Ada tahu isi, bakwan, pisang goreng. Kami mulai punya pelanggan tetap. Bahkan ada satu petugas keamanan pasar yang setiap pagi minta dibawakan 2 tahu isi pedas dan 1 pisang tanduk. Ibuku mulai bisa tersenyum. Dan aku mulai bisa menatap orang tanpa rasa malu. 3 minggu kemudian, seorang lelaki muda berpakaian sederhana tapi rapi sering mampir dan membeli gorengan kami sambil senyum. Ia tak pernah komentar soal masa laluku, bahkan menolak saat ada ibu-ibu yang menyindirku di depan dia. Apa urusan kalian? Kalau dia jualan jujur, kenapa harus dihina? Dari situ, aku tahu, tidak semua laki-laki menilai perempuan dari rahimnya. Ada yang menilai dari keberaniannya bertahan. Lelaki itu selalu datang saat matahari belum tinggi. Bajunya bersih, rapi, kadang bercorak polos, kadang kotak-kotak lengan panjang, dan langkahnya selalu ringan. Tapi matanya, ada sesuatu yang menyimpan dalam. Sorotnya seperti tahu rasanya dipermalukan dunia. Seperti mengerti betul bagaimana rasanya berdiri di tanah becek sambil menahan harga diri yang hancur. Awalnya dia hanya mampir beli tahu isi dan pisang goreng. Lalu suatu hari, saat ibu sedang ke toilet, lelaki itu datang lagi dan aku yang melayani langsung. Masih hangat. Masih. Baru saya goreng. Dia menatapku. Tak menghakimi. Tak memandang iba. Tak bertanya, kamu kan yang dulu ditalak. Seperti kebanyakan orang. Dia hanya tersenyum, membayar, lalu pergi. Tapi hari itu dia meninggalkan sesuatu. Kartu nama kecil bertuliskan, Raihan Pratama UMKM Development Support, Mandala Foundation. Aku tak langsung mengerti. Tapi esoknya, dia datang lagi. Kali ini membawa 1 plastik besar tepung premis dan kemasan Mika. Kalau boleh saran, mulai kemas gorengan Mbak pakai ini. Jualan Mbak enak, tapi tampilannya kurang meyakinkan. Saya tahu Mbak pejuang, dan saya mau bantu.
Kalau Mbak keberatan. Aku tercekat. Laki-laki ini tidak hanya beli, tapi juga memperhatikan. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Dan kenapa hatinya terasa akrab? Bahkan tanpa banyak bicara, beberapa minggu berlalu, aku dan ibu mulai memakai mika yang diberinya. Gorengan kami mulai tampak berbeda. Dan anehnya, pelanggan jadi lebih banyak. Ada mahasiswa yang beli, ada petugas kelurahan, bahkan ada seorang ibu pejabat kecamatan yang ketagihan bala-bala pedas buatan kami. Raihan makin sering mampir, kadang bawa plastik berisi minyak, kadang tepung, kadang cuma senyum dan berkata, "Jangan berhenti ya, Mbak." Banyak yang udah menyerah sebelum jadi hebat. Satu malam di musola, aku bertanya ke ibu, "Bu, menurut ibu, kalau ada lelaki yang baik, tulus, dan tidak tanya soal masa lalu, apakah aku pantas menyukainya?" Ibu menatapku lama, lalu mengelus tanganku. "Kamu perempuan yang sudah dihancurkan hidup, tapi tidak mati. Kamu pantas dicintai, bahkan oleh orang paling mulia sekalipun." Itu malam pertama aku menangis bukan karena sakit, tapi karena harapan kecil yang muncul. Bahwa mungkin aku masih bisa dicintai. Bahwa mungkin luka ini tak harus terus kupeluk sendirian. Raihan mulai terbuka. Ia bercerita bahwa dia dulu hampir menikah, tapi ditinggal tunangannya karena kondisi keuangan keluarganya jatuh. Ia tak menyimpan dendam, tapi sejak saat itu ia bertekad membantu perempuan dan pelaku UMKM yang berjuang dari nol. Ia bukan kaya raya, tapi penuh empati. Dan bagiku, itu lebih berharga dari semua emas yang dulu dipakai mertuaku untuk menghina. Suatu sore, saat pasar sepi, Raihan duduk di depan lapakku sambil menatap langit. Ia berkata, "Kalau kamu diminta memilih, kamu ingin kembali jadi istri kaya yang dipuja tapi tidak dihargai, atau jadi perempuan mandiri yang dicibir tapi hidup dari tangannya sendiri?" Aku tak menjawab, tapi hatiku sudah tahu arah pilihannya. Aku memilih jadi perempuan mandiri, Mas. Karena hari ini aku bisa makan bukan dari belas kasihan, tapi dari tanganku sendiri. Dan sejak hari itu, aku menyadari, tangan yang dulu kusembunyikan karena malu hanya bisa menggoreng dan mencuci, ternyata tangan yang bisa membangun hidup baru. Hidup yang tak ditentukan oleh rahimku, melainkan keberanianku melangkah. Aku tak tahu apakah cinta sedang tumbuh, tapi yang pasti, rasa percaya diriku tumbuh. Aku mulai menerima siapa diriku sekarang, tanpa berharap orang lain memahami. Dan itu awal dari keajaiban. Sore itu angin pasar tidak berisik seperti biasanya. Aku sedang merapikan plastik kemasan bala-bala pedas saat ibu menepuk pundakku dengan raut wajah tegang dan tangan menggenggam ponsel pinjaman dari seorang tetangga musola. Ibu mengangkat layar itu ke hadapanku, menunjukkan unggahan media sosial yang seketika membuat jantungku terhenti beberapa detik. Alhamdulillah, akhirnya menemukan wanita yang bisa memberiku keturunan. Terima kasih ya Allah, aku lepas dari masa gelap. Ditulis Rifki, mantan suamiku, dengan foto dia menggandeng seorang wanita muda berbadan ramping dengan perut sedikit membuncit, lengkap dengan keterangan 4 bulan. Aku membeku. Dunia seketika hening. Hening yang bukan karena suara berhenti, tapi karena jiwaku seperti ditarik ke ruang hampa yang tak ada udara, tak ada napas, tak ada pijakan. Dalam unggahan itu, kulihat juga komentar-komentar penuh euforia dari keluarganya. Akhirnya Rifki akan jadi ayah, setelah bebas dari perempuan mandul itu. Anak ini pasti akan membawa berkah. Semoga jauh dari kutukan dulu. Calon cucu pertama kami. Bangga, bahagia, dan penuh syukur. Kali ini nggak salah pilih menantu. Aku terdiam. Tak menangis. Tidak. Karena sakit ini sudah terlalu dalam untuk ditangisi dengan air mata biasa. Ibu mencoba menenangkanku, memegang tanganku erat, tapi aku hanya menatap layar itu tanpa berkedip. Aku seperti diseret kembali ke masa di mana mereka semua menuding wajahku dengan kata-kata hinaan, melemparku keluar rumah dengan kalimat, "Mandul, tidak berguna, aib keluarga." Dan kini, mereka berpesta.
menari di atas luka yang bahkan belum benar-benar sembuh. Namun, di saat aku hampir terperosok ke lubang gelap yang sama, seseorang datang berdiri di sampingku. Raihan. Diam-diam entah sejak kapan ia sudah berada di samping lapakku. Ia menatap layar ponsel itu, membaca semua yang terpampang jelas, lalu meletakkan tangan hangatnya di pundakku. Kamu gak kalah, Ayla. Kamu gak perlu membuktikan apapun pada mereka. Mereka hanya bangga pada hal yang mereka pikir bisa menyakitimu lagi. Tapi mereka salah. Karena kamu sudah lebih kuat sekarang. Aku mengangkat wajahku. Air mataku jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena aku terharu. Raihan tak pernah sekalipun menyinggung masa laluku. Tapi kali ini dia berdiri di garis depan, seolah berkata, kalau mereka ingin menyakitimu lagi, mereka harus melewatiku dulu. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di depan pintu musola dengan buku catatanku. Kutarik napas panjang dan mulai menulis. Mereka pamer anak pertama. Aku pamer kehormatan yang aku bangun dari nol. Mereka menganggap rahimku kering. Tapi yang kering sebenarnya hati mereka yang menilai manusia hanya dari hasil reproduksi. Aku mungkin belum punya anak, tapi aku punya hidup. Dan aku tidak akan menyerah. Esok harinya, aku kembali berdiri di pasar dengan kepala tegak. Orang-orang sudah tahu berita itu. Beberapa melirik, sebagian menyindir. Bahkan ada satu orang yang pura-pura bersimpati hanya untuk menyebarkan gosip. Tapi aku tak goyah. Karena Raihan kembali datang. Kali ini membawa ide baru. Gorengan kamu laris. Tapi kamu bisa kembangkan jadi makanan beku. Mau coba? Aku bantu bikin perizinan kecil-kecilan. Ada koperasi binaan kami yang bisa bantu pemasaran. Aku terperangah. Bukan hanya karena tawarannya, tapi karena cara dia memandangku bukan sebagai wanita yang pernah dibuang, tapi sebagai perempuan yang masih bisa tumbuh. Mas Raihan, kenapa mau bantu saya sejauh ini? Dia tersenyum. Karena saya tahu rasanya dihancurkan tapi gak dikubur. Kamu layak bangkit, Ayla. Dan saya ingin jadi bagian dari proses itu. Dan dari kalimat itu, entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah ditalak, aku percaya bahwa aku bisa bahagia lagi. Raihan tidak hanya datang menawarkan pertolongan. Ia datang membawa perubahan. Sejak hari itu, hidupku dan ibu mulai berpindah arah. Bukan lagi sekadar bertahan di tepi lapak gorengan pasar, tapi mulai merintis sesuatu yang bahkan dulu tak pernah aku bayangkan. Usaha makanan rumahan dengan kemasan modern. Awalnya aku ragu. Aku tidak tahu bagaimana sistem frozen food, bagaimana mengurus izin PIRT, bagaimana membuat label yang menarik. Tapi Raihan tidak membiarkan kebingunganku menjelma menjadi alasan untuk menyerah. Ia menuntunku satu persatu, bahkan mencarikan pelatihan gratis dari komunitas UMKM binaan lembaganya. Ia duduk bersamaku hingga larut malam, menjelaskan perizinan, desain kemasan, bahkan strategi pemasaran. Kamu gak harus langsung hebat. Cukup mulai dulu. Konsisten. Sisanya biar proses yang ajari, katanya sambil mengelap tangan bekas minyak bala-bala yang masih kulipat. Aku dan ibu mulai memproduksi bala-bala beku, tahu isi beku, dan tempe goreng siap saji. Kami mencoba resep dengan bahan yang lebih tahan lama. Kami belajar menghitung margin keuntungan. Kami keliling kampung, membagikan tester ke warung-warung kecil dan pengurus posyandu. Raihan bahkan mencetak selebaran sendiri dan membagikannya di depan minimarket sambil tetap menyamar sebagai pembeli biasa. 1 bulan berjalan. Aku dan ibu pindah dari musola ke kamar kontrakan mungil. Tak besar, tapi cukup untuk tidur dengan kasur tipis dan memasak di dapur kecil. Kami menempelkan stiker nama usaha kami di depan pintu. Gorengan beku Mak Ayla renyah jujur dari hati. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak diusir, aku menangis di depan pintu rumah. Bukan karena kehilangan, tapi karena aku merasa seperti mendapatkan diriku kembali. Suatu siang, Raihan mengajakku bertemu di taman kota. Ia membawa satu proposal dan memperlihatkan kepadaku.
Ada koperasi supermarket lokal yang siap ambil produk kamu, Ayla. Tapi mereka minta kita bisa konsisten 50 pack per minggu. Kamu siap? Mataku berkaca-kaca. Ibu yang ikut bersamaku hanya mengangguk berkali-kali sambil membisikkan hamdalah. Aku menggenggam tangan Rehan tanpa sadar. Dan ketika aku sadar, aku segera menariknya malu-malu. Tapi Rehan hanya tersenyum. Bukan senyum goda, tapi senyum tulus dari lelaki yang selama ini tidak pernah meminta apapun dariku, selain satu hal, berani berdiri kembali. Malamnya aku menulis lagi di buku catatanku. Dulu aku dipaksa keluar dari rumah dengan gelar mandul. Kini aku masuk ke etalase supermarket dengan label usaha rumahan lokal wanita tangguh. Terima kasih, hidup, karena tak membunuhku meski pernah membuatku berdarah. 3 minggu setelah produk kami masuk supermarket kecil di kota sebelah, penjualan meningkat drastis. Banyak ibu-ibu yang memesan lewat WA, meminta kiriman langsung. Bahkan ada satu sekolah yang menjadikan produk kami sebagai snack di koperasi mereka. Aku dan ibu mulai merekrut satu tetangga untuk bantu produksi. Sore itu, Rehan datang seperti biasa. Tapi kali ini berbeda. Ia membawa bunga kertas berwarna biru yang dilipatnya sendiri. Bisa aku bicara sebentar, Ayla? Aku mengangguk. Jantungku tak karuan. Di depan kontrakan, ia duduk di bangku kayu bekas, menatapku dengan pandangan teduh yang tak pernah kutemui dari laki-laki manapun. Aku tahu kamu pernah disakiti. Aku tahu kamu pernah dibuang. Tapi bagiku, kamu bukan perempuan yang kalah. Kamu adalah seseorang yang berani berdiri sendiri di saat dunia menyuruhmu roboh. Dan kalau kamu izinkan, aku ingin jadi rumah yang baru buatmu. Bukan untuk menambal yang rusak, tapi untuk tumbuh bersama dari nol. Dadaku sesak. Bukan karena sesak kehilangan, tapi karena akhirnya aku benar-benar merasa dipilih, bukan dinilai. Aku tidak langsung menjawab. Tapi malam itu, aku tahu aku tidak lagi sendiri. Aku telah memulai hidup baru, bukan dari rahim, tapi dari hati yang belajar mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Pagi itu matahari belum tinggi saat aku mulai merasa mual tak biasa. Sudah 3 hari perutku tak nyaman, kepala terasa berat, dan tubuh mudah lelah. Ibu sempat menyangka aku masuk angin. Bahkan Rehan menyarankan agar aku istirahat dan jangan terlalu memforsir diri di dapur produksi. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang berbisik pelan. Ini bukan sekadar kelelahan. Ini berbeda. Aku duduk di depan dapur mungil kontrakan kami, menggenggam hasil tes pak yang baru saja kubeli diam-diam dari warung ujung gang. Garis 2. Jelas. Tegas. Tanpa ragu. Tanganku gemetar. Air mataku tumpah. Aku tak sanggup berkata-kata. Ibu melihat dari balik pintu, lalu mendekat dengan ragu. Saat melihat wajahku yang membiru, ia khawatir. Ayla, kenapa? Kamu kenapa? Nak, sakit. Lemes? Mau ibu antar ke bidan? Aku tak bisa menjawab. Aku hanya menyerahkan tes pak itu ke tangan ibu. Ia menatapnya. Lama. Sejenak waktu seperti berhenti. Dan tiba-tiba tubuh ibu gemetar. Ia menutup mulutnya dan menangis dengan suara yang belum pernah kudengar sepanjang hidupku. Tangis yang campur aduk antara kelegaan, syukur, bahagia, dan luka-luka yang selama ini ditahan dalam diam. Ya Allah, ya Allah, Ayla, kamu hamil. Nak, kamu hamil. Kami berpelukan di lantai dapur yang sempit itu. Menangis, tertawa, hancur, utuh. Semua jadi satu. Aku bahkan tidak memikirkan siapa yang harus tahu duluan. Yang aku tahu, Tuhan tak pernah tidur. Dia melihat semua luka yang ditancapkan kepadaku dulu. Dia tidak memberiku anak saat aku masih bersama orang yang salah. Tapi saat aku mencintai diriku sendiri dan bertemu orang yang mencintaiku dengan tulus, dia memberiku anugerah ini. Rehan datang sore itu, membawa tahu isi kesukaannya. Tapi kali ini, bukan aku yang memberinya kejutan lewat makanan.
Aku berdiri di depan pintu kontrakan, menatapnya dengan mata yang masih sembab. Mas Raihan. Iya, Ayla. Aku hamil. Ia terdiam. Napasnya tertahan. Lalu tiba-tiba ia tersenyum lebar, memelukku perlahan seolah takut aku rapuh, dan berbisik di telingaku. Terima kasih, karena telah mempercayaiku sampai tahap ini. Aku menangis di pelukannya. Tapi kali ini bukan air mata sakit, bukan luka, bukan dendam. Air mata ini adalah jawaban dari semua doa-doa yang dulu kupanjatkan sambil tertunduk di pojok musola dengan perut kosong dan hati remuk. Beberapa minggu kemudian, berita kehamilanku tersebar. Bukan karena aku ingin pamer, tapi karena salah satu pelanggan tetap kami adalah Ibu RT yang tak bisa menyimpan rahasia. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga keluarga mantan suamiku. Dan seperti yang bisa ditebak, mereka langsung gelisah. Terutama Bu Ratna yang dulunya paling keras menyebutku wanita mandul, kutukan, aib garis keturunan. Sekarang, kabarnya beliau dilarikan ke rumah sakit karena tekanan darah naik. Alasannya, trauma mendengar nama Ayla disebut-sebut di arisan ibu pejabat kecamatan sebagai wanita hebat yang akhirnya hamil dari suami barunya. Rifki, konon rumah tangganya tidak bahagia. Wanita yang dinikahinya ternyata temperamental, dan meski anaknya lahir, kehidupan mereka jauh dari harapan. Bahkan, ada kabar bahwa istrinya mulai merasa iri karena nama Ayla makin sering disebut-sebut oleh komunitas ibu-ibu UMKM, bahkan oleh stasiun radio lokal karena produknya menembus beberapa supermarket daerah. Tapi aku tidak ingin balas dendam. Aku tidak ingin menertawakan mereka. Karena aku sudah selesai dengan masa lalu. Dan sekarang, aku hanya ingin menyambut kehidupan baru ini bersama anakku yang tumbuh di rahimku. Bukti bahwa aku tak pernah mandul, hanya belum diberi pada waktu yang salah. Malam itu, aku memegang perutku yang masih datar sambil membisikkan doa. Nak, kamu adalah jawaban dari kesabaran. Kamu bukan untuk membalas, tapi untuk menenangkan hati ibu bahwa Tuhan memang adil. Dan ibu janji, kamu akan tumbuh dikelilingi cinta, bukan tekanan, bukan hinaan, bukan luka, tapi cinta yang ibu bangun dari air mata dan keteguhan hati. Hari itu langit cerah, angin berembus pelan seperti tak ingin mengganggu kesibukanku memakaikan seragam kembar kepada ketiga anakku. Naila si sulung yang cerdas dan tenang, Raka si tengah yang periang dan tak pernah kehabisan tanya, serta si bungsu, Aruna, yang baru berusia 2 tahun tapi sudah bisa bernyanyi lagu anak-anak dengan suara lantang. Ketiganya anakku, lahir dari rahimku. Rahim yang dulu dikutuk mandul, dihina tak berguna, dan jadi alasan utama aku ditalak tanpa ampun. Sore itu, kami bersiap menghadiri reuni akbar Kampung Tegal Jaya, kampung tempat dulu aku dan mantan suamiku menikah. Lalu aku dipermalukan dan diusir seperti sampah. Undangan itu datang langsung ke rumah, ditujukan padaku, bukan sebagai mantan istri siapapun, tapi sebagai ketua komunitas usaha ibu mandiri sejahtera. Aku awalnya ragu, tapi Raihan berkata lembut, kalau kamu hadir, bukan untuk membuktikan kamu lebih hebat, tapi untuk memberitahu dirimu sendiri, bahwa kamu sudah menang, tanpa perlu teriak. Maka aku pun hadir, mengenakan gamis hitam elegan dengan kerudung pastel, menyetir sendiri mobil hasil jerih payah usaha kami, bersama Raihan dan ketiga anakku. Tiba di lokasi, semua mata tertuju padaku. Beberapa mengenalku, beberapa menatap tak percaya, sisanya mulai berbisik-bisik panik. Dan di antara kerumunan itu, aku melihat mereka, Bu Ratna, Rifki, dan istri barunya, duduk kaku di meja tengah. Wajah mereka kaku seperti tak percaya. Aku hanya tersenyum ringan dan berjalan melewati mereka. Tak ada salam. Tak ada senyum basa-basi. Aku tidak butuh itu. Aku hanya ingin mereka melihat. Melihat dengan mata kepala sendiri bahwa perempuan yang mereka singkirkan itu kini kembali. Tidak dengan amarah, tapi dengan kejayaan yang tak mereka sangka. MC acara bahkan menyebut namaku dalam pidato sambutan. Dan kita bangga karena salah satu warga lama kita, Bu Ayla, kini membina lebih dari 300 ibu rumah tangga dalam program UMKM makanan beku. Bahkan produk
Mak Ayla Food telah masuk 7 supermarket besar dan 2 cabang luar kota. Tepuk tangan untuk Ibu Ayla. Semua bertepuk tangan. Bahkan yang dulu mencibir kini ikut berdiri. Tapi aku hanya menunduk sopan. Karena aku datang bukan untuk dihormati, tapi untuk berdamai dengan luka. Usai acara, aku duduk di bangku taman kecil di pojok lapangan. Ketiga anakku bermain tak jauh. Tiba-tiba langkah sepatu berdecit mendekat. Suara yang tak asing terdengar. Ayla. Aku menoleh. Rifki berdiri di hadapanku. Tampangnya jauh dari dulu. Rambut tipis, wajah kuyu, matanya lelah seperti menyimpan penyesalan berkarat. Ia membuka mulutnya lagi. Anak-anakmu, cantik-cantik, mirip kamu. Aku menatapnya sebentar. Lalu menjawab ringan. Syukurlah, Tuhan tak ambil rahimku seperti yang dulu kalian doakan. Rifki terdiam. Wajahnya hancur. Tapi aku belum selesai. Aku berdiri, menatapnya dari jarak sangat dekat. Kamu tahu apa bagian terberat dari masa laluku? Bukan saat kamu talak aku, tapi saat ibuku menangis sambil memelukku di musola karena kita tak punya rumah. Hari ini, aku punya rumah, punya anak, punya suami yang mencintaiku bukan karena keturunanku, tapi karena aku. Sementara kamu tetap berdiri di titik yang sama, terjebak dalam kebencian yang kamu tanam sendiri. Ia menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca, tapi aku sudah tak ingin mendengarnya. Aku hanya menoleh ke Raihan yang sedang menggendong Aruna di kejauhan, lalu berkata, "Selamat tinggal, Rifki, dan sampaikan salamku pada ibumu. Katakan padanya, anak perempuan yang dulu kalian usir itu kini punya 3 anak sehat, suami yang setia, dan rahim yang subur oleh keberanian." Aku pergi tanpa menoleh lagi, dan sejak hari itu, aku benar-benar bebas. Pagi itu aku sedang mengecek laporan penjualan dari tim distributor cabang Bandung ketika salah satu staf bagian resepsionis menghampiriku dengan wajah canggung. "Bu Ayla, maaf, ada tamu yang ingin bertemu," katanya penting. Tapi beliau tidak membuat janji sebelumnya. Aku mengangguk, lalu berjalan menuju ruang tunggu kantor pusat kecil kami. Dan detik aku membuka pintu, tubuhku terpaku. Di sana, duduklah Bu Ratna, mantan mertuaku, mengenakan kerudung lusuh, baju batik tua yang warnanya pudar, dan wajahnya jauh dari kemegahan yang dulu menyilaukan mataku setiap kali ia datang ke rumah dengan perhiasan emas mencolok dan parfum mahal. Di sampingnya berdiri Rifki, mantan suamiku. Lelaki yang dulu menatapku dengan hina, kini berdiri menunduk, dengan wajah memelas seperti peminta-minta. Matanya cekung, tubuhnya lebih kurus, dan tangan kirinya gemetar menahan rasa malu. Aku masuk, tak berkata apapun. Duduk dengan tenang di hadapan mereka, menyilangkan kaki, dan menatap langsung tanpa tersenyum. "Silakan, mau bicara apa?" Bu Ratna memejamkan mata sejenak, lalu membuka mulutnya perlahan, berat dan penuh ego yang akhirnya runtuh. "Ayla, nak, kami datang ke sini bukan untuk membuka luka. Kami dalam kesulitan. Usaha keluarga bangkrut. Rumah sudah dijual. Kontrakan pun sudah nunggak. Kami dengar kamu punya usaha besar sekarang. Dan kami mohon, kalau kamu bisa bantu." Ia menunduk. Suara Bu Ratna, suara yang dulu seperti guntur petir menghancurkan harga diriku, kini terdengar seperti bisikan lembut yang sudah kehilangan kekuasaan. Rifki masih belum menatapku. "Kamu tahu," aku mulai, suaraku datar. "Waktu kalian usir aku malam itu, aku bahkan tak sempat bawa pakaian. Aku tidur di musola, makan dari sisa orang jualan, dan dihina sepanjang jalan. Tapi aku bertahan. Karena aku tahu, aku tidak butuh belas kasihan. Aku hanya butuh kepercayaan pada diriku sendiri." Mereka diam. Aku melanjutkan. "Dan hari ini kalian datang? Setelah kalian bilang aku kutukan? Setelah kalian bilang rahimku kering?
Setelah kalian bilang aku tak berguna, kalian datang minta tolong pada perempuan yang kalian lempar seperti sampah. Wajah Bu Ratna mulai bergetar. Air mata menetes perlahan dari pelupuk matanya. Rifki akhirnya bicara pelan. Kami salah. Aku salah. Aku dulu terlalu sombong. Aku pikir kamu benar-benar tidak bisa punya anak. Aku pikir kamu beban. Tapi ternyata aku hanya belum waktunya diberi anak oleh Tuhan karena aku bersama orang yang salah. Potongku tajam. Aku berdiri, berjalan pelan ke arah jendela, menatap jalanan ramai lalu berbalik menatap mereka. Kalian minta apa? Bu Ratna mengusap air matanya. Suaranya makin kecil, makin lirih. Kami butuh tempat tinggal sementara. Kami butuh pekerjaan. Apapun, asal bisa bertahan. Kami minta kesempatan. Aku menatapnya tajam. Bukan karena dendam, tapi karena ini momen di mana harga diriku yang dulu mereka injak, kini berdiri di hadapan mereka dengan kepala tegak. Aku tidak akan balas perlakuan kalian dengan perlakuan yang sama. Karena kalau aku lakukan, itu artinya aku tak berbeda dari kalian. Ucapku tegas. Bu Ratna terisak. Rifki tetap diam. Aku lanjut bicara. Aku akan bantu. Tapi bukan karena kalian keluarga. Aku bantu karena aku tahu rasanya diinjak. Dan aku tidak ingin anak-anakku belajar membalas dendam dengan cara kotor. Kalian bisa tinggal di rumah binaan yayasan untuk sementara. Dan aku bisa beri kalian kerja di bagian packing produk. Tapi satu syarat. Keduanya menatapku. Aku mendekat, menatap mereka dengan sorot mata penuh harga diri yang tak lagi bisa disentuh. Jangan sekalipun mengaku sebagai bagian dari kesuksesanku. Jangan pernah bilang bahwa kalian punya andil dalam hidupku. Karena satu-satunya alasan aku bisa berdiri hari ini adalah karena aku belajar untuk tidak jadi seperti kalian. Beberapa bulan kemudian, mereka bekerja diam-diam di gudang belakang. Tak ada yang tahu siapa mereka. Aku tidak menyebarkannya. Tapi semua staf tahu satu hal. Bos mereka adalah wanita yang dibuang oleh keluarganya sendiri, lalu kembali dengan nama besar dan kehormatan. Malam itu aku memeluk ketiga anakku, dan membisikkan pada mereka. Nak, kalau suatu hari kalian jatuh, berdirilah. Karena satu-satunya yang tak bisa dicuri dari manusia adalah keberanian untuk bangkit. Hari itu undangan itu datang dalam amplop putih bersimbol emas, dikirim langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Awalnya aku kira itu hanya surat penghargaan biasa, tapi ketika kubuka, mataku berkaca-kaca. Dengan hormat, kami mengundang Ibu Ayla Fitri, founder Mak Ayla Food dan Ketua Komunitas Ibu Mandiri Sejahtera, untuk hadir sebagai narasumber utama dalam Forum Nasional UMKM Perempuan Tangguh Indonesia ke-10 yang akan disiarkan langsung oleh TV nasional. Aku terdiam di meja makan. Reyhan menatapku sambil memegang bahuku, tersenyum kecil. Kamu dulu dihina karena tak bisa melahirkan anak. Sekarang kamu melahirkan gerakan yang menghidupi ratusan perempuan. Itu lebih dari cukup untuk mengguncang Indonesia. Hari itu datang. Aku mengenakan batik modern dengan tenun khas daerah, kerudung pastel lembut, dan bros kecil dari kayu ukir hadiah dari komunitas ibu-ibu binaanku. Reyhan ada di sampingku, setia, tak pernah melepaskan genggaman sejak kami mengikat janji. 3 anak kami ikut hadir, duduk di bangku penonton bersama ibu. Studio televisi ramai, lampu sorot menyilaukan. Tapi aku tak gemetar. Karena kali ini, aku bukan korban yang bicara. Aku adalah penyintas yang sudah menang. Host wanita bertanya padaku di hadapan kamera. Bu Ayla, apa titik balik dalam hidup ibu hingga bisa menjadi ikon perempuan tangguh hari ini? Aku menghela napas, lalu menjawab pelan tapi pasti. Ketika saya diusir dari rumah karena dianggap mandul, saya tidak hanya kehilangan suami. Saya kehilangan harga diri, tempat tinggal, dan hampir kehilangan harapan. Tapi saya tidak menyerah. Saya berdiri, bekerja dari bawah, jualan gorengan,
dan bertemu seseorang yang tidak menilai rahim saya, tapi menghargai hati saya. Studio hening. Semua mata tertuju padaku. Tanganku sedikit gemetar, tapi suaraku tetap kuat. Saya belajar bahwa menjadi ibu bukan hanya soal melahirkan, tapi juga membangun. Saya membangun usaha, komunitas, dan akhirnya keluarga. Hari ini saya punya 3 anak dari rahim yang dulu mereka hina. Tapi yang lebih penting, saya punya kehormatan yang tak pernah lagi saya izinkan siapapun rampas. Tepuk tangan menggema. Bahkan host tampak menahan air mata. Dan untuk semua perempuan di luar sana yang hari ini dihina, ditolak, dicibir, jangan pernah biarkan mereka mendikte nilai dirimu. Karena harga dirimu ditentukan dari keberanianmu melangkah, meski sendirian. Setelah siaran itu viral, namaku jadi buah bibir. Media sosial penuh dengan potongan videoku. Komunitas kami banjir permintaan. Bahkan beberapa universitas mengundangku menjadi dosen tamu untuk mata kuliah kewirausahaan perempuan. Di jalanan, orang-orang mulai menyapaku bukan sebagai janda ditalak, tapi sebagai Ibu Ayla yang menginspirasi. Tapi aku tetap Ayla yang dulu, yang mencuci tangan di bak plastik, mencium anak-anak sebelum tidur, dan tak pernah lupa sujud syukur setiap malam. Di rumah, aku bukan tokoh nasional. Aku hanya istri dari Raihan, dan ibu dari Naila, Raka, dan Aruna. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, aku duduk berdua dengan Raihan di beranda. Angin malam berembus lembut. Mas, kamu tahu nggak? Kalau dulu aku menyerah, mungkin hari ini aku sudah jadi bayang-bayang, bukan manusia. Ucapku pelan. Raihan mencium jemariku dan menjawab lirih. Tapi kamu nggak menyerah. Itu kenapa kamu bukan hanya hidup. Kamu bersinar. Dan malam itu, aku sadar bahwa aku tak hanya berhasil membuktikan bahwa aku bisa punya anak. Aku berhasil membuktikan bahwa aku bisa membesarkan harga diriku lebih tinggi dari gunjingan siapapun. Pagi itu, email dengan header berlogo Women Empowerment Global Initiative masuk ke kotak masuk pribadiku. Kubuka perlahan, masih dengan tangan gemetar. Isinya adalah tawaran resmi untuk menghadiri sekaligus membangun pusat pelatihan perempuan mandiri di Malaysia atas namaku. Mereka menyebutku sebagai simbol inspirasi Asia Tenggara. Setelah ceritaku viral dan tayang di lebih dari 1 stasiun televisi nasional, aku tak langsung menjawab. Hatiku bergetar. Bukan karena aku tak percaya diri, tapi karena aku teringat betapa perjalanan ini tak dimulai dari panggung. Ia dimulai dari lantai musola yang dingin, dari tangis yang kupendam sendirian, dari hinaan yang menusuk lebih dalam dari belati. Raihan datang menghampiri, seperti biasa, tahu setiap detak perubahan emosiku meski aku tak bicara. Ia memegang tanganku dan membaca isi surat itu. Lalu menatapku dengan senyum penuh ketenangan. Kalau kamu terima, kamu tak hanya akan bantu perempuan Indonesia, tapi perempuan dunia. Dan kamu pantas dapat panggung sebesar itu, Ayla. Aku pun menerima tawaran itu. Dalam waktu 1 bulan, aku dijadwalkan ke Kuala Lumpur untuk memulai pembentukan pusat pelatihan Ayla Women Resource Center yang akan melatih para janda, korban KDRT, dan perempuan terpinggirkan untuk menjadi pelaku usaha mandiri. Media kembali memberitakan, dan namaku kian bergema. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, Bu Ratna datang kembali. Hari itu aku sedang mempersiapkan dokumen keberangkatan, duduk di kantor dengan sekretarisku. Tiba-tiba satpam mengabari ada seorang wanita tua yang memaksa masuk dan ingin bertemu langsung. Aku tahu siapa dia bahkan tanpa harus melihat. Karena hanya 1 orang yang masih menyimpan nyali untuk mencoba merangkak kembali ke hidupku setelah membuangku dulu. Aku turun. Dengan sengaja mengenakan kemeja putih dan celana kain abu muda, setelan yang paling sering kupakai di awal bisnis dulu, saat belum ada kamera, belum ada pujian. Hanya kerja keras dan harga diri. Bu Ratna berdiri di halaman. Bajunya lebih bersih dari pertemuan terakhir, tapi sorot matanya masih penuh harap yang menggantung pada sisa kesombongan lama. Ayla, nak, selamat ya.
Ibu dengar kamu mau keluar negeri. Ibu bangga. Kamu hebat. Dan ibu cuma mau nitip pesan aja. Aku diam, menatapnya lekat-lekat, lalu berkata pelan, tapi penuh luka yang sudah terobati, dan harga diri yang sudah menjulang. Dulu, waktu aku minta sekadar tempat berteduh, kalian beri caci maki. Waktu aku menangis karena tak kunjung hamil, kalian tertawa paling keras. Hari ini aku tidak sedang bangga karena kalian datang. Aku hanya ingin kalian lihat bahwa dua orang yang teraniaya tidak pernah kandas. Bu Ratna mulai menangis, mencoba meraih tanganku. Ibu menyesal. Nak, sungguh, Ibu. Aku menarik tanganku, lalu menunjuk ke arah kaca besar di belakangku, tempat ketiga anakku berdiri menatap ke arah kami. Naila yang sudah mulai belajar pidato, Raka dengan tas codingnya, dan Aruna yang belum bisa diam meski 1 menit pun. Lihat mereka, anak-anak dari rahim yang dulu kalian kutuk. Mereka hidup, tumbuh, pintar, dan bahagia, tanpa 1 tetes pun dari darah keluarga kalian. Bu Ratna menggigit bibirnya, gemetar, menangis, tapi tak bisa menjawab. Saya maafkan semua ucapan kalian. Tapi jangan pernah harap saya izinkan anak-anak saya kenal kalian. Karena saya membangun rumah ini bukan untuk menyambut masa lalu, tapi untuk menyelamatkan masa depan. Seminggu kemudian aku berangkat. Media kembali menulis. Ayla Fitri, perempuan tangguh Indonesia yang bangkit dari luka dan kini membangun dunia. Di bandara, Raihan menggenggam tanganku erat. Berangkatlah, ibu dari ribuan perempuan yang butuh cahaya. Bukan hanya ibu dari 3 anak hebat. Aku menatapnya, menatap anak-anakku, menangis dalam senyuman. Lalu berkata, dulu aku ditinggal karena tak bisa punya anak. Hari ini aku berangkat, meninggalkan jejak untuk ribuan perempuan yang sedang hamil oleh harapan. Dan hari itu, aku benar-benar tahu arti kemenangan. 6 bulan sejak aku membangun pusat pelatihan Ayla Women Resource Center di Malaysia, hidupku berubah jauh lebih cepat dari yang bisa kuantisipasi. Setiap minggu, ada saja email masuk dari negara berbeda, dari NGO, dari universitas, dari organisasi perempuan lintas benua. Mereka ingin belajar. Mereka ingin aku berbicara. Mereka ingin tahu bagaimana seorang perempuan yang dulu dianggap mandul, hina, dan dibuang bisa berdiri setegak ini. Dan aku menjawab semua undangan itu bukan dengan gelar, bukan dengan pencitraan, tapi dengan kisah luka yang benar-benar kulewati, luka yang berubah menjadi kekuatan. Karena bagiku, 1 kisah nyata lebih kuat dari ribuan teori motivasi. Puncaknya, aku diundang ke PBB sebagai keynote speaker dalam forum Women Resilience and Economic Power. Saat berdiri di podium dengan lambang PBB membentang besar di belakangku, aku menatap layar besar yang menampilkan potret wajahku, lalu bergumam dalam hati. Dulu aku perempuan yang dijatuhkan karena tak bisa punya anak. Kini aku jadi simbol kebangkitan perempuan di mata dunia. Bahkan dunia tak tanya rahimku pernah kosong atau tidak. Mereka hanya peduli isi pikiranku. Saat aku pulang ke Indonesia setelah menerima penghargaan internasional atas kontribusiku terhadap pemberdayaan perempuan akar rumput, Bandara Soekarno-Hatta menyambutku bukan dengan kamera wartawan, tapi dengan pelukan anak-anakku, genggaman Raihan, dan senyum penuh air mata dari ibuku. Kamu benar-benar membuat semua luka itu bernilai. Nak, bisik ibuku sambil memelukku erat. Dan saat itulah aku benar-benar merasa utuh. Karena aku pulang tidak dengan sakit, tapi dengan penghargaan yang bahkan dunia pun tak ragu memberikan. Namun rupanya kepulanganku membuat gelombang lain mengguncang tempat-tempat yang dulu menindasku. Di desa itu, tempat mantan suamiku dan keluarganya dulu berkuasa atas nama jabatan dan reputasi, kabar tentang diriku menyebar lebih cepat dari undangan pengajian RT. Videoku tampil di acara berita nasional, disebut sebagai Perempuan Inspiratif Asia 2025. Satu persatu tetangga lama mulai membandingkan, mulai bergunjing, mulai menyadari bahwa mereka selama ini salah arah mendukung. Bu Ayla itu dulu dihina ya sama keluarga si Rifki,
Sekarang lihat, dia di TV. Keluarganya sekarang malah hidup numpang di rumah kosong milik yayasan. Bu Ratna, yang dulu bangga memamerkan gelang emas dan menyebutku benalu, kini bahkan tak berani keluar rumah. Kabarnya, ibu-ibu arisan tak lagi mengundangnya. Mereka bilang malu punya teman yang pernah menzalimi perempuan sekuat Ayla. Rifki, rumah tangganya benar-benar hancur. Istrinya meninggalkannya, anaknya dibawa kabur ke kota lain, dan pekerjaannya mengajar les privat pun tak bertahan lama karena orang tua murid mulai tak nyaman saat tahu siapa dia sebenarnya. Reputasi yang dulu digunakan untuk membungkam orang lain kini jadi beban yang menyeret hidupnya ke jurang paling sepi. Dan aku tidak menertawakan mereka. Aku bahkan tidak menyebut nama mereka dalam satu pun wawancara. Karena balas dendam terbaik adalah hidup tenang tanpa menyisakan tempat untuk mereka di kepalamu. Malam itu, di beranda rumah baruku yang menghadap taman kecil buatan anak-anakku, aku duduk dengan secangkir teh. Raihan duduk di sampingku, membelai rambutku pelan. Kalau kamu bisa bicara sekali saja ke masa lalu, ke Ayla yang dulu diusir malam-malam, kamu mau bilang apa? Tanyanya pelan. Aku terdiam lama, lalu berkata, aku akan peluk dia, dan bilang, jangan takut, Ayla, mereka memang akan membuangmu. Tapi itu satu-satunya cara agar kamu bisa bertemu dirimu yang paling kuat. Bertahanlah, karena kamu akan menang, dengan cara yang bahkan mereka tak sanggup bayangkan. Dan malam itu, langit seperti ikut mendengarkan. Aku tahu, Tuhan pun sedang tersenyum melihat hambanya bangkit dengan cara paling bermartabat. 1 tahun setelah aku kembali dari luar negeri, hidupku tak hanya dipenuhi kesibukan membina, melatih, dan membesarkan komunitas ibu mandiri di berbagai kota, tapi juga dihujani pertanyaan dari para jurnalis, penulis, bahkan sutradara. Bu Ayla, kenapa tidak menulis buku tentang kisah ibu sendiri? Awalnya aku menolak. Bukan karena malu, tapi karena aku merasa ceritaku terlalu luka untuk dituliskan dengan objektif. Tapi Raihan berkata sesuatu malam itu, kalimat sederhana yang mengubah segalanya. Kalau kamu tak menulisnya, luka itu hanya tinggal di kamu. Tapi kalau kamu menulis, luka itu jadi cahaya bagi yang lain. Aku diam lama, lalu membuka laptop dan mulai menulis. Tidak seperti pembicaraanku di panggung, tidak seperti kutipan indah di media sosial, tapi dari hatiku, dari retakan yang dulu pernah hampir membuatku hilang. Buku itu kutulis dalam 2 bulan. Judulnya sederhana tapi tajam. Dari rahim yang dituduh mandul, catatan perempuan yang dibakar, tapi tak pernah mati. Buku itu terbit nasional. Dalam sebulan, ludes 20.000 eksemplar. Dalam 3 bulan, naik cetak ke-8. Dan yang membuat mataku berkaca-kaca bukan jumlah pembaca, tapi isi pesan-pesan yang masuk. Bu Ayla, saya korban KDRT dan sempat ingin bunuh diri. Tapi setelah baca buku ibu, saya berani pergi dan bangkit. Saya divonis mandul dan suami saya minta cerai. Tapi buku ibu jadi obat untuk hati saya. Bu Ayla, saya pelajar SMA yang takut masa depan, tapi saya sekarang yakin saya bisa kuat, karena ibu pernah kuat sendirian. Aku menangis berkali-kali, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku tahu, Tuhan mengizinkan aku diinjak bukan untuk dihancurkan, tapi untuk menjadi fondasi bagi banyak perempuan lain agar tidak jatuh. Satu hari, seorang staf yayasan datang membawakan surat, tanpa amplop resmi, hanya kertas kusut dengan tulisan tangan. Ayla, aku sudah membaca bukumu. Aku tidak bisa tidur. Setiap paragraf seperti menamparku. Aku hancur. Tapi aku tahu, aku pantas. Maaf, Rifki. Aku hanya tersenyum tipis. Meletakkan surat itu ke dalam kotak besi berisi masa lalu yang sudah kupetakan rapi, bukan untuk dikenang, tapi untuk diingat bahwa aku tak akan pernah kembali ke titik itu lagi. Puncaknya, aku menggelar pelatihan akbar nasional perempuan mandiri di Stadion Indoor Jakarta. 10.000 perempuan hadir. Dari janda, korban pemerkosaan, disabilitas,
buruh migran, ibu rumah tangga, sampai remaja yatim. Aku berdiri di atas panggung, di depan lautan wajah yang pernah mengalami luka yang sama sepertiku. Hari ini kita tidak bicara soal siapa suami kita. Hari ini kita bicara soal siapa diri kita. Karena ketika dunia mencibirmu karena tak bisa melahirkan, katakan pada mereka, aku akan melahirkan perubahan, melahirkan kekuatan, dan melahirkan dunia yang baru dari luka yang kalian beri. Sorak-sorai menggema. Tangis banyak mata tak bisa ditahan. Dan aku tahu, ini adalah panggung pembalasan terindah. Bukan dengan caci maki, tapi dengan pengaruh dan kekuatan. Hari itu, Bu Ratna menonton lewat layar kaca. Tetangga-tetangga yang dulu memujanya kini bahkan tak lagi menyapa. Rifki dikabarkan pindah ke kota kecil, hidup menyepi, dan menghindari semua kenangan tentangku. Karena setiap melihatku, ia hanya melihat dosa yang tak bisa ia cuci. Dan aku berdiri di tengah panggung, anak-anak di pelukanku, Raihan di sampingku, dan ribuan perempuan bersorak namaku. Ayla, nama yang dulu mereka buang. Kini jadi nama yang mengangkat ribuan perempuan berdiri kembali. Pagi itu, sekretarisku mengetuk pintu ruang kerja dengan wajah penuh getaran haru. Di tangannya ada map putih bersampul perangko berwarna emas. Segel resmi dari Istana Negara terpampang jelas di sana. Aku menyambutnya dengan tangan sedikit gemetar. Karena jauh dalam hati kecilku, aku tahu ini bukan sekadar undangan biasa. Saat ku buka dan membacanya perlahan, air mata langsung mengalir tanpa bisa dicegah. Tulisan dalam kertas itu menyebutkan, dengan hormat, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Ibu Ayla Fitri sebagai salah satu tokoh perempuan nasional atas dedikasi luar biasa dalam memberdayakan ribuan perempuan di seluruh Indonesia serta Asia Tenggara. Aku terdiam lama. Di benakku seketika muncul bayangan musola malam itu, saat aku terduduk, bergetar, dengan tas plastik dan luka mental yang menusuk ke tulang, ditinggal suami, diseret keluar rumah, dianggap mandul, dan dicap kutukan keluarga. Malam kelam itu kini berbalik jadi siang penuh cahaya. Saat upacara penganugerahan itu digelar, aku mengenakan kebaya modern berwarna putih gading dengan selendang tenun khas Kalimantan yang merupakan hadiah dari komunitas perempuan Dayak binaanku. Di sampingku berdiri Raihan yang gagah dengan batik hitam dan ketiga anakku yang memakai pakaian adat dari 3 daerah berbeda. Istana megah itu menyambutku. Langkahku mantap, bukan karena ingin pamer, tapi karena tahu bahwa setiap derap langkahku adalah representasi dari jutaan perempuan yang pernah dipatahkan tapi menolak mati. Ketika namaku disebut sebagai penerima Penghargaan Tokoh Inspiratif Nasional 2025, semua hadirin berdiri. Menteri, tokoh masyarakat, pejabat tinggi, bahkan presiden pun tersenyum padaku saat kalung medali disematkan di leherku. Ibu Ayla Fitri, hari ini ibu tidak hanya mewakili perempuan Indonesia, tapi semangat dunia yang menolak tunduk oleh nasib, kata presiden dalam pidato singkatnya. Semua orang bertepuk tangan. Tapi aku menatap jauh ke arah kamera live TV yang menyiarkan ke seluruh Indonesia, dan dalam hati aku tahu, di rumah kecil yang penuh debu dan caci maki itu, mereka sedang menontonnya juga. Benar saja, beberapa hari setelah siaran langsung itu, desaku kembali berguncang. Namun bukan oleh gempa, melainkan oleh perubahan cara pandang masyarakat terhadap keluarga mantan suamiku. Bu Ratna kini jarang terlihat keluar. Rumahnya sepi. Tak ada lagi arisan, tak ada undangan pengajian, tak ada sambutan lebaran. Orang-orang tak mau menyapa bukan karena dendam, tapi karena malu. Karena mereka pernah menyanjung orang yang telah menghancurkan masa depan seorang perempuan yang justru kini menjadi kehormatan bangsa. Itu rumah Bu Ratna? Wah, katanya dulu hina-hina Bu Ayla habis-habisan ya. Pantes sepi. Malu itu, Bu. Malu banget. Dulu sombong. Sekarang ketutup tanah sendiri. Rifki? Ia tinggal di kota kecil, bekerja serabutan. Foto-fotonya tersebar di forum komunitas kampung. Ia terlihat kurus, lelah, dan terasing. Pernah suatu waktu ia mencoba menghubungiku lewat pesan singkat, mengucapkan selamat, meminta maaf,
dan memohon agar diberi kesempatan sekali saja bertemu dengan anak-anakku. Tapi aku tak pernah membalas. Bukan karena dendam, tapi karena aku sudah selesai menjadi bagian dari hidup mereka. Aku adalah ibu dari 3 anak hebat, istri dari lelaki luar biasa, pemimpin dari ribuan perempuan tangguh, tokoh yang dikenang bukan sebagai korban, tapi sebagai penakluk luka. Malam itu aku duduk di teras belakang, menatap bintang bersama Reyhan dan anak-anak. Naila bertanya pelan, "Bu, kenapa ibu nggak balas pesan dari orang yang dulu jahat ke ibu?" Aku tersenyum, mengelus kepalanya dengan lembut, dan menjawab, "Karena orang yang dulu menghina ibu, hanya pantas berteman dengan penyesalannya sendiri. Dan ibu tidak ingin mengganggu mereka dari pertemanan itu. Dan malam itu aku tahu, kemenangan paling indah adalah saat dunia menyebut namamu dengan hormat, tapi kamu masih mampu menunduk dengan rendah hati." Setelah menerima gelar tokoh perempuan nasional, aku kira gelombang kehidupan akan sedikit mereda. Tapi ternyata tidak. Justru dari sanalah semuanya membesar. Redaksi majalah perempuan terbesar di Indonesia, Perempuan Berdaulat, menghubungiku dengan satu permintaan tak biasa. Mereka ingin aku menulis kolom tetap berjudul "Bangkit dengan Luka", yang akan tayang setiap bulan di edisi utama. Aku terdiam membaca email mereka. Kolom tetap di majalah yang dulu pernah menolak tulisanku saat aku hanya penjual makanan beku rumahan. Namun hidup memang suka bermain ironi. Dan kini, mereka yang dulu tutup mata, justru memberiku halaman utama. Aku menerima tawaran itu. Tapi dengan satu syarat. Saya akan menulis. Tapi saya tak mau hanya menulis inspirasi. Saya ingin menulis tentang realita. Tentang darah, peluh, tangis, dan perempuan yang ditolak hanya karena tak sesuai standar masyarakat. Dan setiap bulan, kolomku membanjiri pembaca. Banyak perempuan yang mulai mengirim surat. Bukan hanya dari Indonesia, tapi dari Filipina, Brunei, bahkan Sudan. Mereka menyebutku sebagai ibu dari keberanian. Saat itu juga, aku mendapat undangan resmi dari United Nations Women Conference di New York. Undangan itu bukan hanya untuk berbicara, tapi untuk menjadi duta kehormatan advokasi perempuan Asia Pasifik. Itu artinya, aku akan mewakili suara jutaan perempuan, bukan hanya dari Indonesia, tapi dari puluhan negara berkembang yang selama ini dikubur di bawah budaya patriarki. Reyhan mendekapku malam sebelum keberangkatan. Tangannya menggenggam tanganku dengan kekuatan yang tak pernah goyah. "Dulu kamu dituduh mandul. Hari ini kamu melahirkan gerakan global. Dunia terlalu sempit kalau hanya melihat perempuan dari rahimnya. Kamu membuktikan bahwa isi hati dan isi pikiran jauh lebih subur dari apapun." New York menyambutku dengan dingin khas musim gugur. Tapi ruangan konferensi di markas besar PBB penuh hangat. Aku berdiri di panggung besar, di antara ratusan delegasi dunia, dan saat namaku disebut, "Please welcome, Ayla Fitri, Global Activist and Founder of Ayla Women Rise." Tepuk tangan panjang menyambutku. Aku melangkah ke podium, membuka map, dan melihat kata pertama yang kutulis dengan tangan sendiri. Sakit. Hari ini saya tidak berdiri sebagai pemenang, tapi sebagai bekas luka. Karena hanya luka yang bisa membuktikan bahwa kita pernah bertahan. Saya dibuang karena tidak bisa punya anak. Hari ini, saya menjadi ibu dari ribuan perempuan. Saya tidak hanya lahir sebagai perempuan. Saya memilih untuk bertahan sebagai perempuan. Ruangan hening. Kamera menyorot. Beberapa diplomat bahkan berdiri memberi tepuk tangan setelah aku selesai. Hari itu, aku bukan hanya dihormati, aku diterima oleh dunia. Namun di tempat jauh dari panggung itu, di desa kecil tempat aku dulu dibuang seperti sampah, badai sosial menghantam tanpa ampun. Video pidatoku viral. Warga mulai terang-terangan menyebut keluarga mantan suamiku sebagai aib desa. Malu punya tetangga kayak mereka. Lihat tuh, Bu Ayla sukses. Mereka malah hidup dari belas kasihan. Jangan undang mereka lagi. Bawa sial.
Puncaknya terjadi saat Bu Ratna dan Rifki mencoba ikut pengajian bulanan desa. Tapi ketua majelis dengan halus, namun tegas, menolak mereka. "Maaf, Bu." Banyak ibu-ibu keberatan. Mereka merasa tidak nyaman karena selama ini ibu tidak pernah meminta maaf secara terbuka kepada Bu Aila yang sudah membesarkan nama kampung kita. Wajah Bu Ratna disebut pucat. Rifki menunduk sepanjang jalan pulang. Dan malam itu, beberapa warga desa membuat keputusan bulat. Keluarga itu tidak lagi diakui sebagai bagian dari warga. Mereka tidak diusir secara paksa, tapi dijauhi, diasingkan, dijadikan hantu sosial yang hidup tanpa suara dan tanpa tempat. Sementara itu, aku tiba di Indonesia dengan penyambutan sederhana dari komunitasku. Tapi di mataku, tak ada penyambutan yang lebih besar daripada pelukan anak-anakku dan kecupan Rehan. Dunia menerimamu, Aila. Tapi bagiku, kamu selalu rumah sejak dulu. Dan malam itu, aku menulis di kolom tetapku. Dulu aku menangis karena diusir dari rumah. Tapi sekarang aku menangis karena tahu, rumah bukan tempatmu tinggal. Rumah adalah tempat di mana kamu dihargai. Beberapa bulan setelah konferensi internasional dan kolom tetapku sukses besar di seluruh penjuru negeri, tawaran yang lebih besar pun datang. Tapi kali ini bukan dari media, bukan dari organisasi internasional, melainkan dari pemerintah pusat. Sebuah surat resmi dengan cap negara dan tanda tangan menteri sampai di tanganku. Dengan ini pemerintah menawarkan kepada Ibu Aila Fitri untuk menjadi staf khusus presiden dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Seketika kantor yayasan menjadi sunyi saat aku membaca surat itu. Semua orang menahan napas. Bahkan Rehan, yang biasa tenang, terlihat sedikit terpaku. Aku tersenyum, lalu berkata tanpa ragu, "Aku tidak mau kuasa yang membuatku duduk di atas. Aku ingin tetap berdiri, di tengah-tengah orang-orang yang tak pernah didengar." Keputusanku mengguncang publik. Banyak yang memujiku karena menolak jabatan bergengsi. Banyak pula yang mencibir, menyebutku bodoh dan tidak tahu diri. Tapi aku tak goyah sedikit pun. Karena aku tahu satu hal pasti, aku tak pernah mengejar panggung. Aku hanya ingin perempuan seperti aku dulu, tak lagi berjalan sendirian. Dan dari penolakan itu, lahirlah keputusan besar. Aku akan membangun sekolah khusus perempuan. Bukan di kota besar, bukan di pusat ekonomi, tapi di desa kecil tempat aku dulu dibuang dan dihinakan. Di atas tanah yang dulu jadi saksi aku diusir malam-malam dengan tas kresek dan air mata. Tanah itu kini kusewa. Aku membeli lahan kosong tepat di sebelah rumah Bu Ratna, yang kini hampir roboh tak terurus. Lalu aku membangun sekolah bertingkat 1, sederhana, tapi dengan visi yang tak pernah kecil. Sekolah Aila, tempat perempuan bangkit, bukan dihina. Dalam waktu 5 bulan, sekolah itu berdiri, tanpa dukungan politik, tanpa campur tangan tokoh partai, murni dari dana komunitas, hasil keuntungan bisnis, dan bantuan publik yang percaya padaku. Di hari peresmiannya, lebih dari 2.000 perempuan dari seluruh kabupaten datang. Wartawan, aktivis, dan bahkan duta besar dari 3 negara Asia hadir untuk menyaksikan momen yang akan mengubah sejarah desa kecil itu. Aku berdiri di panggung sekolah itu dengan mata berkaca-kaca. Di depanku, ribuan wajah menatap haru. Dan di sudut pagar kayu, aku melihatnya. Bu Ratna. Diam, tubuhnya ringkih, matanya memerah. Tak ada senyum. Hanya tatapan yang sudah kehilangan tempat untuk merasa bangga. Aku tidak mendekatinya. Tapi aku tahu tatapan itu berkata banyak. Penyesalan yang terlambat. Luka yang tak bisa diobati dengan permintaan maaf. Saya tidak membangun sekolah ini untuk balas dendam, kataku pelan di hadapan semua orang. Saya membangunnya agar tidak ada lagi perempuan seperti saya dulu, yang diusir karena tak sesuai standar keluarga. Seketika tepuk tangan menggema. Beberapa perempuan menangis. Dan aku tahu, di balik bangunan sederhana ini, ada sejarah yang kini tak lagi menyakitkan. Karena telah kubalikan jadi kekuatan. Beberapa minggu setelah itu,
masyarakat desa menggelar musyawarah besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah desa itu, mereka memilih ikon daerah bukan dari kalangan kepala desa, bukan dari pengusaha tua, tapi dari seorang perempuan yang dulu mereka tendang keluar. Aku. Mulai hari ini, kata ketua adat, desa ini mengakui Ayla Fitri sebagai simbol kebanggaan kami. Bukan karena gelarnya, tapi karena luka yang ia ubah jadi cahaya. Dan hari itu, tanpa politik, tanpa kekuasaan, aku menjadi pemimpin paling dihormati oleh hati orang-orang. Sementara itu, rumah Bu Ratna benar-benar ditinggalkan. Tak ada lagi yang berani mendekat. Anak-anak takut. Warga tak peduli. Mereka hidup dalam kesepian yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku duduk di ruang guru sekolah Ayla. Mengajar anak-anak perempuan muda cara membuat usaha, cara bicara, dan yang paling penting, cara mencintai dirinya sendiri meski dunia pernah menolak mereka. Bu Ayla, kata seorang murid kecil, apa cita-cita ibu dulu? Aku tersenyum dan menjawab, cita-cita ibu? Dulu cuma ingin dihargai. Dan sekarang ibu ingin kalian tahu, kalian sudah berharga sejak lahir. Kalian tidak perlu jadi istri siapapun untuk merasa berharga. Tahun itu namaku tercatat dalam daftar 100 perempuan paling berpengaruh dunia versi The Global Time, berdampingan dengan pemimpin negara, ilmuwan, dan aktivis lintas benua. Sebuah kehormatan yang bahkan tak pernah masuk dalam doa-doa kecilku dulu, saat aku hanya ingin satu hal, dihargai. Namun penghargaan itu bukan hanya simbol. Itu jadi bahan bakar yang membakar semangat ribuan perempuan. Yayasan Ayla kini berkembang ke 11 provinsi. Lebih dari 27.000 perempuan telah kulatih secara langsung. Mereka bukan lagi sekadar peserta pelatihan. Mereka kini menjadi pengusaha, penulis, pengrajin, guru, bahkan pemimpin desa. Kami punya alumni yang dulunya janda miskin dengan 3 anak, kini punya toko pakaian dan mempekerjakan 12 orang. Ada korban kekerasan rumah tangga yang dulu tidur di pos ronda, kini punya kafe dan menyekolahkan 2 anaknya sampai SMA. Dan mereka semua menyebut satu nama, Ayla Fitri. Tapi saat aku berdiri di tengah keberhasilan itu, aku tahu, di suatu tempat, ada orang-orang yang semakin membatu dalam kesunyian, Bu Ratna, Rifki, dan keluarga mereka. Desa tempat aku dulu ditendang kini berubah jadi tempat wisata edukasi perempuan. Nama sekolah, Ayla, terpampang di spanduk masuk desa. Bus-bus kecil datang membawa pengunjung dari luar kota. Anak-anak sekolah study tour. Wartawan bolak-balik datang untuk meliput. Tapi di tengah semua perubahan itu, rumah Bu Ratna justru tertutup rapat, tak berpenghuni, gelap dan berdebu. Orang-orang yang dulu memuja keluarganya, kini bahkan enggan menyebut namanya. Mereka lebih memilih berkata, rumah itu, rumah kosong. Sudah lama nggak ada yang berani tinggal. Bikin malu desa. Rifki? Ia kabarnya bekerja sebagai satpam di luar kota. Ada yang pernah melihatnya duduk di pinggir jalan saat hujan, menatap layar ponsel yang rusak. Mungkin menonton video lama. Mungkin melihat potretku saat pidato. Tapi ia tahu, ia tak punya tempat untuk mengaku. Tak punya hak lagi menyebut namaku. Sementara aku, diundang ke Forum Ekonomi Dunia di Swiss. Diundang ke peringatan Hari Perempuan Internasional di Afrika Selatan. Dan saat aku berbicara di depan 5.000 orang dari berbagai negara, aku hanya menyebut satu hal. Saya hanya perempuan Indonesia yang dulu ditendang karena dianggap tak bisa melahirkan. Tapi saya ingin kalian tahu, perempuan tidak diciptakan untuk sekadar memberi anak. Kami diciptakan untuk mengubah dunia. Setiap kali aku turun dari panggung, ada puluhan perempuan menangis memelukku. Seorang wanita Arab berkata, Ayla, saya korban nikah paksa. Tapi karena ibu, saya berani kabur dan kuliah. Seorang gadis Afrika memelukku erat dan berbisik, saya yatim, tapi kisah ibu jadi ibu baru saya. Dan aku tahu, aku tak hanya membesarkan 3 anak. Aku membesarkan keberanian perempuan dunia. Namun hidup tetap adil.
Ia mempertemukan masa lalu dan masa kini dalam cara paling sunyi. Suatu malam, aku pulang ke sekolah Ayla. Sendiri. Tak membawa rombongan. Hanya ingin menatap gedung itu dengan tenang. Saat itulah aku melihat siluet seseorang berdiri di luar pagar. Tangan bergetar. Punggung membungkuk. Bu Ratna. Wajahnya lebih tua dari usianya. Rambutnya lepek. Bajunya lusuh. Ia tak memandangku langsung. Hanya berkata lirih. Ayla, bolehkah aku melihat dari jauh saja? Aku ingin tahu, seperti apa tempat yang kamu bangun dari luka yang kami tanam. Aku tak menjawab, tak marah, tak menangis. Aku hanya membuka gerbang itu, lalu berkata, lihatlah. Karena ini adalah saksi bahwa tidak semua luka membuat orang mati. Sebagian luka justru membuat orang terlahir kembali. Bu Ratna menangis terisak. Tapi aku tak menyentuhnya. Aku tak perlu lagi menyembuhkan mereka. Mereka sudah dihukum oleh kesepian yang mereka buat sendiri. Malam itu, aku menulis catatan di dinding kamarku. Kalimat terakhir yang akhirnya menutup seluruh lembaran dendam. Aku pernah dibuang seperti bangkai, tapi aku bangkit seperti pelita. Dan kini, dunia melihatku bukan karena siapa yang dulu membuangku, tapi karena apa yang kulakukan setelah mereka membuangku. Dan setelah kutulis itu, aku bisa tidur dengan tenang, tanpa lagi menyimpan luka, tanpa lagi perlu balas dendam. Karena semua sudah selesai, karena aku sudah menang. 20 tahun telah berlalu sejak malam aku diusir dari rumah dengan tuduhan mandul dan menjadi aib. Dan hari ini, dunia sudah sepenuhnya berubah. Tapi yang lebih penting, aku yang dulu pun telah berubah sepenuhnya. Sekolah Ayla kini berdiri di 34 provinsi. Ribuan perempuan telah keluar dari lingkaran kekerasan, puluhan ribu telah berdaya secara ekonomi, dan jutaan lainnya mengikuti kisahku dari buku, tayangan, podcast, hingga serial dokumenter internasional. Bahkan bukuku yang kedua, Kami Bukan Ibu dari Rahim, Kami Ibu dari Perubahan, menjadi bahan ajar di universitas-universitas. Namun penghargaan paling menggetarkan datang dari negeri sendiri, Livetime Achievement Award Perempuan Indonesia, sebuah penghormatan tertinggi untuk seseorang yang dianggap telah mendedikasikan hidupnya untuk keberdayaan perempuan. Aku mengenakan kebaya putih berhias bordir bunga khas Minang, didampingi suamiku Rehan yang kini mulai berubah namun senyumnya tak pernah luntur. Di sisiku berdiri 3 anakku, Naila, yang kini menjadi pengacara hak perempuan di LSM Internasional, Dira, yang memilih jadi penulis dan aktivis literasi perempuan pedalaman, dan Reza kecil, satu-satunya anak laki-laki yang bersumpah ingin menjadi pemimpin yang tidak pernah melukai perempuan. Ketiganya menatapku seolah aku adalah rasi bintang. Tapi aku tahu, akulah yang sebenarnya belajar dari mereka, bahwa aku tidak hanya melahirkan anak, aku melahirkan masa depan. Ketika berdiri di podium penghargaan nasional, aku berkata pelan namun penuh getaran. Saya berdiri hari ini bukan karena pernah kuat, tapi karena pernah dihancurkan. Dan saya ingin berkata kepada setiap perempuan yang malam ini merasa hancur, percayalah, kehancuranmu hari ini mungkin sedang mengukir jalan menuju panggungmu kelak. Jangan menyerah. Karena dunia ini tidak selalu adil pada perempuan. Tapi kita bisa membuatnya takut pada keberanian perempuan. Sorak-sorai berdiri. Thanks. Dan aku menangis pula. Bukan karena sedih, tapi karena tahu, aku akhirnya sampai. Setelah penghargaan itu, aku menulis buku terakhirku. Bukan tentang kesedihan, tapi tentang harapan. Judulnya, Surat Kepada Perempuan Yang Pernah Menangis Tanpa Suara. Buku ini kupersembahkan untuk para gadis yang pernah meratap dalam sunyi, dicaci karena belum menikah, diabaikan karena berbeda, dihina karena belum punya anak, disakiti karena terlalu baik. Dan di halaman terakhir buku itu, aku tulis dengan tanganku sendiri. Aku pernah jadi kamu, tapi kamu tidak perlu jadi aku untuk bangkit. Kamu hanya perlu percaya, kamu cukup. Bahkan ketika dunia berkata kamu tidak. Suatu sore,
Naila mendekatiku di teras sekolah pusat. Ia membawa proposal berisi rencana besar. Bu, aku ingin membangun cabang sekolah Ayla untuk perempuan berkebutuhan khusus. Mereka juga pantas punya masa depan. Aku memandang wajahnya yang tegas namun penuh kasih. Mataku berkaca-kaca. Lanjutkan. Nak, ibu sudah cukup berdiri. Sekarang giliran kalian menyalakan api itu. Dan aku tahu, perjuanganku tak akan mati. Karena kekuatan sejati bukan diwariskan lewat harta, tapi lewat bekas luka yang diajarkan cara sembuhnya. Malam itu aku menulis satu catatan terakhir. Kutempelkan di meja kerja tempat ribuan surat harapan dulu kubalas sendiri. Dulu aku dikutuk mandul. Kini aku membesarkan peradaban. Dulu aku dibuang karena tak bisa melahirkan. Hari ini aku dipanggil ibu oleh dunia. Dan sekarang, aku akan diam. Bukan karena kalah, tapi karena suaraku sudah bergema dari ribuan mulut perempuan yang tak pernah lagi merasa sendirian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur sebagai perempuan yang benar-benar utuh. Tamat.